Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang isotopes ya, bagaimana cara kita menghitung average mass dari setiap atom gitu ya. Jadi karena setiap atom itu punya masa rata-ratanya dan bagaimana itu ditentukan dari isotopsnya. Jadi secara prinsip isotopes ini sebenarnya adalah atom yang sama tapi punya masa yang beda. Jadi analoginya, ya, saya kasih analogi gampangnya adalah misalnya sama-sama manusia nih. Manusia kan sama-sama Homo sapiens. Tapi kan kita punya berat badan beda-beda, massa badan kita beda-beda ya. Ada yang gemuk 90 kilo misalnya gitu ya dengan tinggi 170, ada juga yang kurus gitu ya 40 kilo gitu dengan tinggi 170. Ya sama kayak atom. Atom yang sama itu bisa memiliki massa yang berbeda. Ingat ya, massa atom ditentukan dari proton dan neutron. Jadi dari intinya, dari jumlah protonnya berapa, neutronnya berapa, dijumlah jadilah massa atom. Nah, kok bisa suatu atom yang sama gitu ya, dia punya massa yang beda-beda? Ya, itu terjadi karena ternyata neutron dari suatu atom yang sama itu bisa beda-beda. Begitu ya. Jadi kalau neutronnya berbeda jumlahnya, misalnya ada atom hidrogen gitu ya, neutronnya yang satu satu biji gitu, yang satu dua biji gitu neutronnya jumlahnya. Nah, itu dia tetap atomnya tetap sama, tetap atom hidrogen, tapi masanya aja berubah. Karena masanya suatu atom ditentukan dari jumlah proton dan neutron, gitu ya. Tapi bisa nggak protonnya berubah? Bisa. Tapi kalau proton yang berubah, dia akan berubah jadi atom yang berbeda. Jadi kalau proton yang berubah jumlahnya, dia bukan isotops lagi, tapi dia udah jadi atom yang berbeda. Gitu ya. Jadi misalnya tadinya atom hidrogen, protonnya satu, kalau ketambahan satu lagi dia berubah jadi atom helium. Gitu ya. Tapi kalau yang berubah jumlah neutronnya, dia tidak berubah atomnya, tapi masanya saja yang berubah. Jadi ini prinsip dari isotopes ya. Nah, ini kita lihat. Contohnya hidrogen. Nah, hidrogen ini dia ternyata punya tiga isotopes gitu ya. Ada hidrogen satu. Jadi penulisan isotop tuh kayak gini ya. Hidrogen strip satu, hidrogen strip 2, hidrogen strip 3. Artinya hidrogen strip satu tuh artinya hidrogennya masanya satu. Karena cuma satu proton gitu ya. Hidrogen 2 berarti masanya dua. Itu karena ada satu proton, ada satu neutron. Hidrogen 3 berarti protonnya satu, neutronnya dua. Sehingga kalau kita total 3. Dan ini bisa kita temukan di alam gitu ya. Dan tiap tiap jenis isotop mungkin proporsinya tuh beda-beda di alam. Sebagai contoh misalnya gitu ya, katakanlah ada atom koper gitu ya, Cu. Jadi di alam itu ternyata atom koper itu ada yang masanya 63 sama ada yang masanya 65 sehingga kita sebut sebagai koper 63 dan koper 65. Nah, di alam itu koper 63, koper yang masanya 63 itu ada 69%. Sedangkan koper 65 ini di alam ya, itu ada 31%. Gitu. Lalu gimana cara kita menghitung massa rata-ratanya? Gampang ya. Cara menghitung massa rata-ratanya adalah dengan cara kita kalikan massa dari tiap atom gitu. Ini 63 kita kalikan proporsinya lalu dijumlah gitu ya. Ini berarti 63 kali 69 dan 65 kali 31%. Ya, ya udah. Jadi kalau misalnya kita lihat, tadi kan koper nih ada dua isotop nih, ada yang masanya 63, ada yang masanya 65. Berarti untuk yang massa 63 tadi totalnya 69%. Ya udah, berarti 63 kali 69% berapa? Gitu ya. Kan 69% berarti kalau kita buat desimal 0,69. Ditambah koper yang masanya 65. Yang koper yang masanya 65 tadi ada 31%. Berarti 65 dikali 0,31 gitu ya. Karena 31% kalau kita ubah jadi desimal ya 0,31. Jadi tinggal kita kalikan saja massa dengan jumlah persentasenya dia di muka bumi, lalu kita total, kita jumlahkan. Ya, dan hasil akhirnya adalah 63,62. Oh, berarti massa relatif massa rata-rata relatif kopernya ini di bumi itu 63,62. Gitu ya. Jadi cukup gampang untuk menghitung massa rata-rata dari suatu atom. Kita cukup tahu isotopsnya ada berapa, lalu harus kita total semua dari perkalian antara massa dan persentasenya. Selanjutnya, di sini ini contoh aja ya, ini contoh misalnya klorin dia punya dua isotops. Di bumi itu ada klorin 35 yang massanya 35 gitu ya. Itu sebanyak 75%.
Lalu ada klorin yang masanya 37 sebanyak 25%. Ini misalnya, contohnya aja. Berarti tinggal kita kali. Yang masanya 35 tadi proporsinya 0,75%. Nah, kalau kita buat desimal kan 0,75. Atau boleh kita buat pecahan 3 per 4 gitu ya kalau kalian kesusahan ngitung. Dan yang kedua, masanya 37, klorin dengan massa 37 ada 25% atau seperempat. Ya udah ini dikali masing-masing, masing-masing yang masanya berbeda lalu dijumlah. Setelah dijumlah dan setelah dikali dan lalu dijumlah ternyata massa rata-rata klorin adalah 35,5. Itu ya. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini adalah imaginary atoms lagi ya. Jadi tidak diambil dari periodic table. Contohnya misalnya ada atom X, dia punya isotopes, dua isotopes ya. Ada X12 sama X13. Jadi ada yang masanya 12, ada yang masanya 13. Yang masanya 12 ini 75% di bumi gitu ya dan yang 25% ini yang masanya 13. Ya udah, berarti tinggal kita kali. 12 dikali 75%. Ya, kalau kalian nggak mau capek-capek ngitung desimal ya udah buat aja pecahan. Kan 75% ini 0,75. 0,75 kalau kita buat pecahan kan 3 per 4 ya. Gitu. Lalu 25% kalau kita buat pecahan seperempat. Jadi diperoleh lah 12 kali 3 per 4 9. Ya, 9. Seperempat kali 13 3,25 dapat. Dijumlah 12,25. Oh berarti massa rata-rata atom X di bumi itu 12,25. Ya. Selanjutnya, contoh kedua, ada atom Y. Atom Y ini ternyata punya tiga isotops ya. Atomnya ada isotopsnya 24, yang masanya 24 50%, ada yang masanya 25 10% di muka bumi, ada yang masanya 2 40%. Ya udah. Ya 24 kita kali 50. Kan 50% tuh kalau kita buat pecahan setengah kan? Jadi 1/2 kali 24. Lalu yang masanya 25 kita kali 10%, 0,1 kali 25. Lalu yang 40% kita kali dengan masanya yaitu 2. Yang ini isotop terakhir ya, ada 40% ternyata. Kalau 40% kalau kita buat pecahan tuh 2 per 5. Ya udah, setengah kali 24 dapat 12. 0,1 kali 25 dapat 2,5. 2 per 5 kali 2 dapat 0,8. Di total semuanya 15,3. Ternyata berarti massa rata-rata atomnya adalah 15,3 gitu ya. Jadi cara kita menghitung massa rata-rata satu atom itu hanya cukup tahu isotopsnya apa saja, massanya berapa, lalu proporsinya di bumi itu ada berapa. Tinggal kita kali ya antara massa dan proporsinya, lalu semuanya kita total sehingga diperoleh massa rata-rata.